Kalian pernah nggak sih presentasi di kelas, tapi teman-teman kalian di kelas nih ya, pada nggak ada yang peduli dan malah sibuk sendiri? Kalau pernah, ini video buat lo orang. Oh iya, perkenalkan dulu ya, nama gue adalah Anton ya. Gue salah satu coach and business partner dari Success Academy. Gue pribadi sering banget kok dikacangin, apalagi pas presentasi gitu ya. Udah dikacangin sama gebetan, sama audiens pun dikacangin juga. Tapi kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kesalahan terbesar banyak orang ya, termasuk gue dulu ya, yaitu di saat presentasi, slide presentasinya yang menjadi pusat perhatian. Jadi penonton kita fokusnya ya ke PowerPoint-nya, bukan fokus ke kita yang membawakan presentasi. Coba deh, gue pengen teman-teman ingat-ingat lagi. Saat lu semua mau bikin PowerPoint presentasi, apakah lu akan cari materinya di Google, lalu copy paste semuanya? Apakah slide presentasi kalian ya isinya cuma tulisan semua ya? Bahkan saking banyaknya tulisannya sampai kecil-kecil gitu, fontnya kecil-kecil banget. Bahkan bacanya itu harus sampai merem dulu gitu ya. Bener apa bener? Itu dia masalahnya. Ingat nih ya, presentasi adalah salah satu bentuk dari public speaking. Yang artinya pembicaranya yang harus menjadi pusat perhatian, bukan slide presentasinya. Jadi slide presentasi hanyalah sebuah media yang membantu, ingat sekali lagi, yang membantu kita untuk menyampaikan pesan. Tapi tetap, kitalah yang menyampaikan semua pesannya. Ingat, public speaking is not public reading. Nah, gue akan kasih tips ya untuk kalian gimana sih caranya membuat presentasi yang menarik dan nggak membosankan, supaya kalian nggak dikacangin lagi. Ini adalah 10, 20, 30 rule of presentation versi gua. Jadi teknik ini ada banyak banget kok di Google, tapi gua akan jelasin yang versi gua sendiri. Oke? Jadi apa itu? Presentasi terdiri dari 10 slide, ukuran font presentasi minimal 20, dan maksimal waktu presentasi 30 menit. Tips ini bukan berarti kalian harus ikutin plek-plekan gitu ya, tapi tips ini berfungsi sebagai batasan-batasan dalam presentasi kalian supaya tetap menarik. Oke, gini deh ya, gue akan bahas satu persatu supaya lu semua pada paham. Yang pertama, presentasi hanya berisi 10 slide. Ingat ya, yang menjadi pusat perhatian adalah orangnya, bukan slide presentasinya. Ini maksudnya bukan presentasi kita isinya cuma 10 slide doang gitu ya, bukan. Tapi maksudnya adalah slide presentasi lu pada hanya berisi poin-poin penting yang lu ingin audiens lu ingat, atau berisi poin utamanya atau garis besarnya. Dan sisanya kita jelaskan sendiri secara lisan. Pastiin juga isi slide kita nggak cuma tulisan doang isinya, tapi ada gambar, ataupun ada videonya, atau ada ilustrasi. Pokoknya segala sesuatu yang mendukung supaya lebih menarik perhatian. Yang kedua, font dalam slide paling kecil minimal 20. Karena semakin susah orang membaca, semakin susah juga nih pesannya bisa tersampaikan. Pokoknya selalu buatlah penonton kita nyaman dengan membaca tulisan yang jelas dan didukung oleh gambar-gambar yang menarik. Jangan sampai penonton kita nih ya harus sampai merem dulu gitu ya supaya bisa membaca apa yang ada di slide. Permudah audiens kalian. Dan yang terakhir, waktu maksimal presentasi kita adalah 30 menit. Tapi pastinya ini harus sesuai dengan kondisi kita waktu itu ya. Kalau kita mengisi sebuah acara seminar ya boleh lebih dari 30 menit. Tapi kalau untuk presentasi di kelas gitu ya, sebaiknya kurang dari 30 menit. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang, audiens akan mulai merasa bosen gitu ya. Aduh, apaan sih nih? Dan pada akhirnya tidak lagi tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Lagian mau ngapain juga lu panjang-panjang? Mau bikin pidato perang? Nah, itu dia tips 10, 20, 30 rule of presentation versi gua yang bisa kalian praktekin secara langsung supaya presentasi kalian jadi lebih menarik dan kaliannya nggak akan lagi dikacangin. Dan juga pastinya nilai presentasi kalian akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Percaya deh sama gua. Oke, segitu dulu tips presentasi dari gua kali ini ya. Kalau kalian merasa tips gua ini bermanfaat ya, silakan jangan ragu-ragu klik tombol like and subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ingat ya gengs, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa enggak? Thank you.